Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digi Max. Kali ini kita berada di GPPI Surabaya, Pak ya. Jadi bersama Pak Susanto Koli. Pak Tontongen. Saya juga ya. Iya, untuk Perdana Centuria. Ya. Oke, nanti ke tahun 2025 ini. Itu kira-kira langkahnya ke depannya. Oke, tentunya gini, sebelum saya masuk ke ngomong ke yang tahun depan, kita ngomong yang event ini dulu deh, GPPE ya. Dari di event ini kan kita ada launching beberapa produk baru ya, antara lain produk-produk cutting kami lah ya. Ada beberapa di sini ya. Jadi kami produk-produk itu kami tambah lah, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan pasar digital printing. Oke. Ya. Kemudian tahun 2025 ya bagaimana ya, kalau 2025 selain memang kita akan tambah beberapa produk baru ya, akan launching beberapa produk baru, tentunya kami juga akan ekspansi lah ya. Maksudnya ekspansi adalah secara bisnis, jadi tim-tim kami akan tambah di setiap cabang ya, maksudnya memang sudah ada kan sekarang kan? Tapi kami akan perkuat lagi, akan tambahkan dengan mesin ini bertambah, misalnya tim teknisi harus bertambah ya kan, tim sales, dan kemudian di tahun 2025 juga ada beberapa tempat cabang baru lah yang kami akan buka. Oke. Ya. Berarti makin ke tahun ke depan makin dikembangin gini ya? Iya. Om Jafri, kira-kira kepengen seberapa banyak sih cabangnya di Indonesia ini kira-kira? 20, 30? Jadi tahun depan ya insya Allah kita akan tambah 4 cabang lagi. Oke. Ya, kita akan tambah Bali, ya, Makassar, Palembang dan Medan. Oke. Berarti udah hampir 7 atau 10? 8 cabang lah. 8 cabang. Ya, kita akan tambah 4 lagi tahun depan. Oke. Untuk ya kita punya panjangan tangan kita ya. Oke, siap. Kita membangun juga punya jalur distribusi juga. Oke. Pak Santo, ini pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira kok bisa kepikiran sih kepengen ada LFP di Perdana gitu? Karena saya melihat kami kan awalnya kan dari Konica Minolta A3 ya. Kemudian pas saya saat keliling-keliling ke lapangan gitu, saya lihat kok istilahnya ada kebutuhan last format yang cukup banyak ya kan. Jadi saya setahun lalu lah ya, saya mulai research. Akhirnya ketemu juga expertnya Pak Jeffrey ya kan. Kita ngobrol-ngobrol, kemudian ada kecocokan ya. Jadi ya kebetulan saya ingin ekspansi di ini kan, di bidang ini, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi kebetulan ada Pak Jeffrey dengan tim ya, jadi akhirnya kita jalankan lah gitu. Oke, mantep. Berarti memang dianugerahi langsung gitu ya. Udah pernah nyari-nyari gitu kan. Iya. Jadi kira-kira gini. Sekarang ini kira-kira kan Perdana udah mulai gede nih. Selain mulai berkembang. Betul. Ya. Udah gede sebetulnya sih. Besar di Konica Minolta sama di Ricoh ya. Oke. Kita salah satu market leader lah ya. Betul. Nah, kira-kira selain nanti setelah mesin Cina, adakah yang Jepang, Eropa masuk juga gitu ya nantinya? Ya, ke depan kita selain memang kita jual mesin-mesin Cina yang branded, ya kan, memang produksi dari pabrikan, kita juga nanti kita akan juga jual mesin-mesin yang buatan Jepang ya, seperti Mimaki dan Epson ya. Tapi mungkin kita sudah mulai menawarkan produk itu. Dan Epson ya juga sudah mulai dalam ada pendekatan. Ya, hari ini kan seperti yang saya katakan tadi, ya produk Epson hari ini sudah kita pajang di booth-nya PT Perdana Centuria ya. Kalau Eropanya mungkin? Untuk Eropanya SP ya. SP nanti kita lihat seperti yang saya bilang tadi, 6 bulan ke depan saya mau lihat ya. Seperti saya bilang tadi, ya, Espiratek ini kan kalau sampai saya tinggalkan atau katakan saya sudah tidak jualan Espiratek lagi, sayang. Ya, karena saya ya salah satu ya pelopor ya masyarakat mesin Espiratek di Indonesia. Sayang gitu kan, makanya ya produksi Pak. Kita lihat ya. Oke. Pak Santo, misal gini, yang dilakukan oleh Pak Jeffrey di
bulan terakhir ini, kira-kira udah menurut Pak Tanto udah mulai apa nih kira-kira? Ada jalan bagusnya atau ternyata memang akan nanti bisa berkembang gitu. Kira-kira gimana kira-kira? Oh ya, dalam 6 bulan terakhir ini memang saya lihat semua berjalan sesuai dengan target kami lah ya. Malah mungkin ada sedikit lebih dari ekspektasi malah. Jadi kan kami kan di Perdana terus terang bener masih baru di divisi LFP. Nah, jadi dalam 6 bulan terakhir ya, jadi kita dalam tahap perkenalan ke pasar. Jadi saya lihat sih cukup berhasil di bawah pimpinan Pak Jeffrey. Jadi orang-orang mulai mengenal. Memang kan orang-orang sebelumnya baru tahu, oh kok Perdana hanya Konica Minolta atau Ricoh. Oh sekarang ternyata ada large format, kemudian ya produknya juga nggak hanya 1-2 macam, tapi ya berkembang juga. Ya yang menunjukkan kami tuh serius di large format printing lah. Jadi kami mau lengkapin semua produknya. Oke. Selaku Pak Santo yang punya di bawah semua, ada 3 sekarang ya? Punya 3 ya? Ya. LFP, Ricoh, Konica Minolta. Itu nggak bingung nggak Pak kira-kira? Di bawah? Ya, kan di masing-masing itu divisi itu kan ada manajemen terpisah lah ya. Jadi yang masing-masing fokus di divisi tersebut. Oh gitu. Kan selaku paling atas kan kayak waduh yang mana duluan. Tapi tiga-tiganya berkembang semua kan gitu ya? Iya. Oke, yang terakhir juga yang paling kenceng banget ini. Belum sampai 6 bulan ke 7 bulan udah mulai. Iya. Oke. Kira-kira gini. Selain kayak gini-gini, mungkin ada penambahan lagi kayak misalnya musim cutting yang gede, yang besar-besar, yang Eropa, kayak misalnya kita nyebutkan boleh kayak misalnya Zone, ya. Atau yang lebih gede lagi kayak Indigo misalnya kayak gitu-gitu nanti bakal ada nggak sih? Kalau maksudnya yang di luar LFP atau maksudnya dalam kategori di luar LFP? Yang manufacture kayaknya. Kalau misal untuk yang di luar LFP, untuk yang seperti yang tadi Anda bilang, belum lah ya, terus terang masih belum ada rencana untuk pengembangan, maksudnya ke yang merek-merek yang tadi Anda bilang ya. Kirain pengen gitu, begitu udah nguasain yang itu manufacturer juga masuk semua. Belum. Enggak. Kami tetap tahun depan lah ya, 2025 paling tidak, kami tetap mau fokus ekspansi dan perbesar di divisi LFP. Ada begitu ya. Ya, oke. Om Jepri, Om merasakan untuk di bisnis LFP ini itu masih gede nggak sih curugnya? Ya, saya lihat bisnis di digital printing untuk large format printer ini marketnya masih sangat besar dan masih menarik. Ya, masih menarik ya untuk kita jalankan. Ya, dan saya sangat optimis sekali. Oke. Untuk sampai 10 tahun ke depan. Oke, 10 tahun ke depan. Kalau gini, Om Jepri, kalau mengenai tentang banting-banting harga, itu gimana mensiasatinya kira-kira? PT Perdana Jati Putra, ya kan divisi large format, seperti yang kita pernah bicara sebelumnya, ya kita sekarang ini masuk ke segmen medium, middle up, ya. Kita terus terangnya kita bicara sekarang ini kita tawarkan ada kualitas mesin-mesin yang terbaik, ya kan, untuk pengembangan bisnis dari teman-teman pelaku digital printing. Bukan kita mesin kita pilih, ya. Jadi kita pilih semua mesin pilihan yang berkualitas. Jadi kita akan bicara sekarang ini mengenai harga. Ya, kita bicara sekarang ini dengan kualitas mesin dan bisa menambah bisnis dari teman-teman digital printing. Oke. Seperti tadi Bapak bicara, kapan itu sekarang mau kemana ya, mau nambah mesin-mesin apa yang seperti yang Pak Sukamta bilang, mungkin melalui divisi transformat kita akan masuk mungkin ke industrial lagi. Oke. Ya, kita akan masuk ke sabunnya juga ya, tekstilnya ya, karena banyak sekali target market ya, dari digital printing. Segmen market digital printing. Wow. Channel distribusi juga begitu luas ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini luar biasa ya. Oke. Ya, ke depan harus semakin seru. Oke. Seru ya. Jadi ya tidak salah PT Perdana masuk ke bisnis transformat industri itu printing. Ya, dan yang luar biasa, saya semakin confident ya kan, dengan bergabung di PT Perdana dan support dari stakeholder, ya, support dari owner
ya, tim saya jadi luar biasa. Wow. Komitmen juga dan cukup modalnya juga. Ya kan? Jadi punya semangat, ya kan? Punya ambisi dan modal cukup dan tim. Dan saya tidak mempersiapkan tim. Ya, dan sekarang ini saya tidak menunggu harapan dari manajemen. Oke. Ya, jadi saya ucapkan juga terima kasih sekali ya kan kepada Pak Susanto Kulit sebagai sponsor ya, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan tim. Ya, semoga apa yang Pak Santo harapkan akan tercapai. Amin, amin, Semoga saya amin. bisa membawa PT Perdana ini menjadi yang terbaik, bukan nomor 1, yang terbaik. Tapi ini terbaik. Untuk bisa melayani akan kebutuhan ya kan akan mesin-mesin hijau ini teman-teman. Wow, wow, wow. Terus berkembang bersama. Itu yang bisa saya lakukan. Wes, keren. Padahal tuh terakhir ya. Dulu waktu mau buat LFP ini, itu ada gambaran apa sih? Yang tadi kan waktu kelilingan sana sini kah? Ya. Atau pengen pengembangan kah? Atau gimana? Awalnya gimana kira-kira? Karena gini Om, orang yang bisnis di LFP itu belum tentu pengen masuk ke A3. Betul kan? Nah, ini Ya. A3 sendiri tuh pengen masuk ke LFP gitu. Kira-kira untuk ngembanginnya udah pemikiran panjang banget ya berarti ya? Iya memang, kalau memang jadi ya, sebenarnya untuk mengembangkan mau masuk ke sini memang saya udah mulai istilahnya mempertimbangkannya memang ya sebelum tahun lalu sebenarnya udah mulai mempertimbangkan. Cuman seperti yang tadi saya katakan tahun lalu itu yang mulai agak serius karena ya kebetulan ketemu Pak Jeffrey ya kan, jadi kita tukar pikiran ya, kemudian ya memang memang akhirnya saya putuskan ya tahun lalu itu ya memang kita harus mulai gitu loh, jangan hanya mikir. Sebelumnya memang udah ada gambaran Iya, kan memang ada ya sebelumnya memang jauh-jauh sebelumnya kan juga saya keliling lapangan kan memang lihat ya memang orang-orang digital printing ya semuanya pasti ada mesin Lasorma dan ya mesin-mesin LFP lah ya. Ya kira-kira gitu. Wow, berarti butuh mental baja juga harus ya. Sebelum diputusin bahwasannya oke kita buat gitu kan. Ya. Pas ketemu pula lagi ya. Dan harus ketemu dan kebetulan ketemu orang yang tepat juga. Gitu. Ya. Om Jeffrey, kira-kira selama 6 bulan ke depan ini yang udah terlewati lah ya. Menurut Om Jeffrey, Pak Santo kira-kira gimana tuh? Bisa dikerjasama baik? Kalau biar ngobrol apa gimana? Seperti yang pernah saya bicarakan dari awal, ya kan, kenapa saya bergabung di PT Perdana ini, ya karena komitmen dari saudara dari Pak Susanto ini, ya kan, dan saya melihat punya satu visi misi ke depan yang luar biasa, ya, dan satu komitmen, ya kan, dan ya ingin melengkapi, ya kan, bisnis yang sudah memang berjalan, ya kan, ya, jadi ya ini saya rasa di perusahaan digital printing yang terlengkap lah. Betul. Ya, Betul. dibandingin sekarang ini teman-teman kompetitor yang ada. Betul. Ya, kita semua dari asal bersiap kita punya sekarang. Betul. Seperti Las Korban sendiri pun juga kita sekedar masuk ke bisnis ini cuma asal-asalan. Semua mesin-mesin yang kita pilih mesin-mesin pilihan semua dan juga kita punya line up-nya juga terus bertambah. Ya kan malah tahun depan kita mungkin akan 3 jenis ya kan, atau tipe ya kan, mesin untuk digital printing yang kita akan bawa ya untuk bisa ini target tahun depan. Tahun depan ya saya kan Optimis banget. ya. Jadi menarik sekali, maka saya pesan kepada teman-teman digital printing ya, kan? Ya saya rasa sekarang ini PT Perdana satu-satunya pilihan. Betul. Terlengkap. Ya kan? Jadi mau apa aja kita bisa layani. Dari A sampai Z ya. Mau apa aja ada gue ya. Ya gitu ya, jadi ya saya rasa ini semakin ramai juga ya saingan ya, Makin seru. dan saya sendiri ya dengan manajemen PT Perdana kita nggak pernah bikin orang lainnya, kita bikin bagaimana PT Perdana ke depan ya kan bisa menjadi pemain yang cukup lagi ya terbaik. Semua teman-teman. Itu aja sih. Oke, mantap. Ya, kita kesana ya. Oke. Mas Santo, yang terakhir lagi nih. Kira-kira nih harapannya untuk jaga panjang LFP ini teman-teman. Kalau yang Rico sama yang ini kan udah jalan banget. Ya. Nah, LFP ini lagi berjuang banget ya untuk menyamakan semua strata gitu kan. Kira-kira harapannya sih apa ya kira-kira? Seperti yang tadi untuk kami sih simple. Seperti yang tadi kata Pak Jeffrey, bukan menjadi yang pertama tapi menjadi yang terbaik. Simple itu aja. Oke. Ya. Gitu ya. Ya. Bukan yang pertama
bukan yang terbaik, bukan yang menjadi- pertama. bukan yang pertama tapi yang terbaik. Apa yang Ya, terbaik. Pak Jeffrey. Padahal yang terbaik itu pasti yang pertama gitu ya. Iya, itu dia. Kalau dia terbaik dalam menyediakan mesin-mesin untuk teman-teman dengan untuk mengembangkan bisnisnya dalam desain 3D printing, terbaik dalam pelayanan, ya kan, ya terbaik dalam dia after service, ya, ya saya rasa itu yang lebih baik ya Oke. daripada kita menjadi nomor satu, saya rasa terlalu sombong lah. Oke, Ya kan? oke. Ya, jadi ya kita ya. Oke. Ya memang di luar sana Pak Santo itu banyak yang kaget, terutama ya vendor-vendor lainnya gitu kan. Yang selama ini di A3 semua kan, tahu-tahu langsung kayak apa manuver gitu ya, manuver langsung jadi kayak apa gitu. Jadi teman-teman yang lain juga merasa wah ini kayaknya harus bertahan semua nih gitu kan, karena memang disebutkan tadi A3 punya, LFP punya. Terkadang orang cuma FPD doang, A3 doang, begitu kan. Betul. Memang menjadi terlengkap jadi, gitu. Keren lah pokoknya gitu. Oke, thank you guys. Oke, makasih.